Dalam melakukan start jongkok, ada 3 tahapan yang disesuaikan dengan aba-aba sebagai berikut. Pertama, aba-aba bersedia. Apabila mendengar aba-aba bersedia, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah 1 kepal. Badan membungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start, keempat jari rapat, ibu jari terbuka atau membentuk huruf V. Kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan, dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Yang kedua, aba-aba siap. Apabila mendengar aba-aba siap, sikap badan seseorang pelari adalah sebagai berikut. Lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu, dan berat badan dibawa ke depan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan kaki dapat membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Yang ketiga, aba-aba ya. Apabila mendengar aba-aba ya, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan tangan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Cara melakukan lari sambung estafet adalah dengan dilakukan secara berkelompok sebanyak 4 orang. Yang dilakukan dengan cara lari bersambung atau bersantai. Berikut ini langkah-langkah melakukan lari sambung estafet 4 kali 100 m. Para pelari menempatkan diri pada posisinya masing-masing dengan susunan: pelari pertama pada garis start, pelari kedua pada jarak 100 meter dari pelari pertama, pelari ketiga pada jarak 100 meter dari pelari kedua, dan pelari keempat pada jarak 100 meter pada pelari ketiga. Pelari pertama melakukan start jongkok. Pada aba bersedia, posisi jongkok dengan kaki di belakang garis start dan kedua tangan di samping badan menempel tanah. Pada aba siap, pinggul diangkat. Kemudian saat aba ya atau suara tembakan pistol, berlarilah ke depan secepat mungkin menuju pelari kedua. Pelari kedua dilakukan dengan start berdiri dan bersiap menerima tongkat estafet dari pelari pertama dengan cara menjulurkan tangan ke belakang. Kemudian berlarilah secepat mungkin menuju ke pelari ketiga. Pelari ketiga melakukan lari dengan start berdiri dan berlari menuju ke pelari keempat. Pelari keempat juga dilakukan dengan start berdiri dan menerima tongkat tanpa melihat ke belakang, lalu berlarilah sampai melewati garis finish. Jadi, gambarannya lari estafet adalah lari yang dilakukan secara kelompok, bersambung atau berantai, sembari membawa, menyerahkan, dan menerima tongkat yang dilakukan dari start ke garis finish. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasi kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Jadi sasaran atau tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Lompat jauh sudah ada sejak 13 abad yang lalu, tepatnya pada 708 Masehi di Yunani. Lompat jauh mulai menjadi bagian dari cabang olahraga di Olimpiade pada 1896. Teknik dasar lompat jauh. Pertama, teknik awalan. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30-40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari.
terlebih di 3-5 meter akhir sebelum garis lompat. Selanjutnya, mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. Kedua, teknik tolak atau loncatan. Tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak, dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini, seperti pada umumnya memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Ketiga, teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang, itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu diperhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. Seperti menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. 4. Teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Peraturan umum dalam cabang olahraga lompat jauh adalah sebagai berikut. Jika peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil adalah lompatan yang terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Jika masih sama, akan dilihat hasil dari lompatan yang ketiga. Demikian seterusnya. Istilah triple jump sebenarnya sudah menggambarkan pengertian dari olahraga yang satu ini. Setiap atlet akan melakukan 3 kali lompatan dan diukur jarak lompatan terakhir di atas wilayah pendaratan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, lompat jauh dan lompat jangkit sama-sama diakhiri dengan lompatan ke atas pasir pendaratan. Namun, lompat jangkit atau triple jump memiliki 3 fase dalam lompatannya. Berikut 3 gerakan dalam lompat jingkat. Yang pertama, jingkat atau hop. Yang kedua, langkah atau step. Yang ketiga, lompat atau jump. Teknik lompat jangkit. Pertama, awalan. Olahraga lompat jangkit ini butuh kecepatan yang tepat supaya bisa melompat lebih jauh. Saat melakukan awalan, atlet perlu berlari cepat dan menjaga kecepatannya sampai waktu melompat. Menjaga kecepatan perlu dilakukan supaya lompatannya akan bagus dan sempurna. Dalam melakukan awalan, tubuh harus rileks dan fokus. Waktu berlari, atlet pun perlu melebarkan langkah untuk mempersiapkan kaki nantinya. Yang kedua, tingkat atau hop. Fase yang akan dilakukan selanjutnya adalah jingkat dengan menggunakan kaki terkuat kamu sebagai tolakannya. Dalam melakukan hop, kamu harus menginjak tanda batas lompatan atau sebelum garis batasnya. Namun tidak dibenarkan jika kaki melewati batas tolakan. Yang ketiga, langkah atau step. Kaki yang digunakan saat melangkah sama dengan kaki yang digunakan saat menolak. Perlu kekuatan kaki untuk melakukan step untuk membuat tubuh tetap berada dalam momentum kecepatan yang tinggi. Setelah lompatan kedua, kamu harus bersiap untuk melakukan tolakan lain dan lompatan jauh terakhir. Yang keempat, lompatan atau jump. Untuk lompatan ketiga ini, kaki yang digunakan adalah kaki lain selain kaki tolakan pertama dan kedua. Kaki lain ini harus langsung menjadi tolakan sesaat setelah mendarat dengan menyertakan gerakan maju dari badan. Tubuh perlu dibungkukkan supaya bisa mengurangi gesekan di udara yang membuat lompatan jadi terbatas. Tubuh yang bungkuk ini juga bisa membuat jangkauan lebih jauh saat mendarat nanti. Yang kelima, mendarat. Karena ini dilakukan dalam kecepatan penuh, risiko cedera akan sangat tinggi. Untuk itu, perlu mendarat dengan 2 kaki untuk menurunkan risiko cedera. Usahakan juga untuk menjaga keseimbangan saat pendaratan supaya tidak terjatuh ke belakang. Jika tubuh terjatuh ke belakang, titik jatuh itulah yang akan dihitung oleh panitia pertandingan. Lapangan lompat jungkit. Pertama, panjang lintasan awal memiliki panjang 40-45 meter dengan lebar 1,22 meter.
Yang kedua, papan tolakan berukuran 0,2 meter dengan lebar 1,22 meter dan tinggi 0,05 meter. Harus dicat juga dengan cat putih supaya terlihat jelas oleh para pelompat. Yang ketiga, lintasan langkah memiliki panjang 11-13 meter. Yang keempat, jarak papan tolakan kedua memiliki lebar 20 cm. Yang kelima, area pendaratan memiliki panjang 7-9 meter dengan lebar 2,75 meter. Wilayah ini diisi pasir halus untuk perhalus pendaratan. Peraturan lompat jangkit. Pertama, tolakan pertama dilakukan dengan menginjak atau sebelum papan tolakan. Yang kedua, tolakan kedua dilakukan dengan kaki yang sama. Yang ketiga, tolakan ketiga dilakukan dengan kaki yang berbeda. Yang keempat, setelah tolakan ketiga, atlet dilarang melakukan gerakan salto. Yang kelima, atlet harus mendarat di area pendaratan dan tidak boleh menyentuh tepi bak pendaratan. Gaya dalam lompat jangkit. Yang pertama, gaya menggantung. Yang kedua, gaya berjalan di udara. Perlengkapan lompat jangkit. Pertama, lapangan dengan standar internasional. Yang kedua, peluit untuk wasit. Ketiga, pengeras suara untuk mengumumkan hasil perlombaan. Yang keempat, alat mengukur lompatan berupa roll meter. Yang kelima, alat pengukur kecepatan angin. Yang keenam, alat untuk meratakan pasir pendaratan. Yang ketujuh, bendera merah, kuning, dan putih. Yang kedelapan, papan skor. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan, ke atas, sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh atau mendarat dengan cara melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati mistar. Berikut bermacam teknik dasar lompat tinggi. Pertama, teknik awalan. Teknik awalan ialah suatu teknik dasar lompat tinggi untuk atlet dalam melakukan lompatan. Biasanya mereka melakukan awalan ini dengan cara berlari, dimulai dari lari dengan kecepatan yang masih rendah hingga kencang, tidak sekencang lari dalam lompat jauh. Yang kedua, teknik tolakan. Teknik tolakan biasa dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan melewati mistar. Tugas kaki ini tidak semata melakukan tolakan dengan kaki terkuat, tetapi juga melakukan ayunan menggunakan kaki yang lainnya. Tujuannya tentu untuk menghasilkan hasil lompatan yang tinggi. Yang ketiga, teknik melayang di udara. Gerakan melayang pada gaya ini adalah memposisikan tubuh dengan sedemikian rupa. Caranya, saat melompat atau melakukan tolakan, gunakanlah kaki terkuat. Ketika tubuh melayang di udara melewati mistar, usahakan memposisikan tubuh sesuai gaya lompat tinggi yang digunakan. Yang keempat, teknik mendarat. Tahap terakhir lompat tinggi adalah melakukan pendaratan. Upaya ini bertujuan agar kalian dapat mendarat di atas matras dengan sempurna. Meskipun pendaratan ini sifatnya bukan yang utama dalam penilaian, namun mendarat dengan baik akan terhindar dari risiko cedera. Sederhananya, penilaian dari lompat tinggi terletak dari hasil lompatan yang setinggi-tingginya. Beberapa jenis gaya dalam lompatan tinggi. Gaya gunting. Gaya ini jenis ini adalah gaya yang paling klasik pada lompatan tinggi. Gaya ini dimulai hadir ketika olahraga atletik mulai di pertandingan di Olimpiade. Beberapa jenis gaya dalam lompat tinggi. Pertama, gaya gunting. Jenis ini adalah gaya yang paling klasik pada lompat tinggi. Gaya ini mulai hadir ketika olahraga atletik mulai di pertandingan di Olimpiade Skotlandia di abad 19. Yang kedua, gaya guling sisi. Gaya guling sisi merupakan gaya yang melakukan awalan dengan memposisikan tubuh berada di samping mistar. Gaya yang sering disebut Western Roll ini dilakukan dengan cara mengangkat tubuh sehingga memposisikan tubuh sedemikian rupa hingga ketika di udara melayang dan terlantang disusul dengan putaran tubuh hingga akhirnya melewati mistar. Yang ketiga, lompat tinggi gaya straddle. Gaya ini diciptakan dan diperkenalkan oleh Charles Dumas dan hampir mirip dengan gaya guling sisi. Bahkan bisa dikatakan bahwa gaya ini adalah gaya penyempurnaan dari gaya guling sisi, karena gaya ini tidak lagi menempatkan kepala lebih rendah dari pinggul. Yang keempat, lompat tinggi gaya flop. Gaya flop pertama kali dikenalkan pada tahun 1968 oleh Dick Ricardo Fosbury, yaitu seorang atlet asal Amerika yang pernah memenangkan kejuaraan lompat tinggi di Olimpiade Meksiko. Sehingga gaya lompat ini sering disebut sebagai Fosbury Flop. Pertama, lakukan pemanasan yang benar. Sebelum berlari, kita wajib melakukan pemanasan yang berguna untuk melemaskan otot dan mencegah cedera serta risiko kram.
Ada beberapa gerakan pemanasan yang wajib dilakukan, seperti menekuk betis ke belakang dan menahannya. Pemanasan ini akan melemaskan quadriceps atau paha depan. Jelas laman headline. Lalu, duduklah dan rentangkan kaki, lalu bungkukkan badan ke arah depan dengan tangan yang berusaha meraih telapak kaki. Pemanasan ini berguna untuk melemaskan hamstring atau paha belakang. Setidaknya, lakukan pemanasan dengan durasi minimal 30 detik untuk setiap gerakan. Jangan lupa melemaskan otot lengan juga. Yang kedua, awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan. Setelah pemanasan, jangan buru-buru lari dengan kecepatan penuh. Awali dengan berjalan cepat atau jogging perlahan, setidaknya selama 5 menit. Ini berguna untuk memanaskan otot dan mempersiapkan diri untuk berlari. Selain itu, tubuh akan menggunakan oksigen lebih efisien serta meningkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Sesudah itu, kamu bisa berlari dengan kecepatan sedang selama 15 menit. Jangan terlalu memaksakan diri, nantinya tubuh akan lelah lebih cepat. Berlari dengan kecepatan sedang berguna untuk mempertahankan detak jantung supaya tidak ngos-ngosan. Gunakan 70-80% dari kekuatan lari. Jangan langsung 100%. Yang ketiga, lalu mulai latihan interval. Selanjutnya, kamu bisa langsung memulai latihan interval. Latihan ini penting untuk meningkatkan daya tahan dan membangun otot. Pertama-tama, berlari dengan kecepatan maksimal selama 1 menit untuk meningkatkan detak jantung dan kinerja otot. Dorong dirimu sekuat mungkin, kalau perlu, hingga napas terengah-engah. Setelahnya, berjalanlah selama 2 menit untuk mendinginkan otot. Gunakan stopwatch untuk mengukur waktu supaya presisi. Ulangi selama 4-5 agar hasilnya efektif. Menurut Jeff Gaudet, pelatih dari laman Runner's World, latihan interval akan meningkatkan kebugaran lebih cepat dari jenis latihan lari lain. Yang keempat, setelah latihan interval usai, berjalanlah selama 5 menit. Latihan interval yang diulang-ulang selama 4-5 kali memang melelahkan. Setelahnya, kamu bisa berjalan kaki selama 5 menit. Hal ini berguna untuk melatih otot sekaligus menurunkan detak jantung. Biasanya setelah latihan interval, otot betis akan sakit dan berjalan kaki akan meringankan rasa sakit tersebut. Pastikan untuk latihan interval setidaknya seminggu sekali. Dianjurkan untuk tidak melakukan latihan ini lebih dari 2 kali dalam periode 10 hari, karena akan meningkatkan risiko cedera. Setelah terbiasa latihan interval, tingkatkan latihan dengan berlari sprint 1 menit penuh dan berjalan kaki selama 1 menit, bukan 2 menit seperti sebelumnya. Yang kelima, kombinasikan dengan latihan kekuatan. Berlatih lari saja tidak cukup. Untuk meningkatkan pace lari, kamu perlu mengkombinasikan dengan lari kekuatan atau angkat beban. Apabila latihan kekuatan ini kurang, kita akan mengalami performance plateau. Ini adalah kondisi di mana tidak ada progres yang signifikan untuk meningkatkan pace lari walaupun kita sudah berlatih keras. Kamu bisa memulai dengan melakukan squat sembari mengangkat barbel. Pilih barbel yang ukurannya ringan seperti 2 atau 3 kg. Masing-masing tangan harus mengangkat barbel sembari latihan jongkok dan berdiri selama berulang-ulang. Memang melelahkan, namun akan terbayar dengan hasilnya nanti. Yang keenam, jika sempat, coba hill training. Apabila memungkinkan, kamu bisa mencoba hill training. Ini adalah latihan lari di jalan yang menanjak, tidak harus di bukit atau gunung. Menurut Lisa Richman, seorang pelatih lari di laman Runner's World, hill training bisa menguatkan otot, mempercepat pace lari dan baik untuk lari jarak jauh seperti maraton. Jika kamu tinggal di dataran rendah di mana tidak ada jalan naik, kamu bisa berlatih hill training di treadmill. Pertama, berjalan kaki selama 2 menit, lalu lanjutkan dengan berlari santai selama 5 menit. Lalu naikkan treadmill dengan kemiringan 5% dan berlarilah selama 90 detik. Akhiri dengan jogging santai selama 3 menit dan ulangi beberapa kali. Yang ketujuh, imbangi dengan makanan dan gaya hidup sehat. Terakhir, latihan sekeras apapun akan sia-sia apabila kita tidak menjalani gaya hidup sehat. Sebelum lari, kamu perlu mengonsumsi makanan dan minuman tertentu, seperti oatmeal yang dikombinasikan dengan pisang, strawberry, kacang, almond, dan buah lainnya. Jangan lupa minum air yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi. Selain itu, tidurlah yang cukup minimal 7,5 jam per hari. Kekurangan tidur bisa berdampak pada kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Satu lagi, pakaian yang tepat akan membuat kita lebih nyaman saat berlari dan bisa meningkatkan pace kita. Gunakan pakaian yang ringan, tahan angin, dan sepatu yang nyaman untuk kaki.